Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Marilah kita memulaikan ibadah kita saat ini dengan penuh kasih. Mari diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian nas pembimbing. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 73, Hai langit pasanglah telingamu. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan kekudusan Allah, sebab kita sadar akan keberdosaan kita. Mari kita memohon pengampunannya, kita mengakui dosa kita kepadanya, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 26,
mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah Allah bahwa sungguh ajaib cinta kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Persilakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan mendasari ibadah kita saat ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri.
Engkau telah memperkenankan kami berada di hadapan hadirat-Mu saat ini. Maka kami memohon karuniakanlah roh hikmat kepada kami ketika firman-Mu akan kami baca, dengar dan renungkan. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus dan berilah kekuatan kepada kami supaya kami hidup di dalam firman-Mu dan menjadi saksi-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Markus 9 ayat 38 sampai ayat 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kelompok-kelompok dalam komunitas manusia atau pengelompokan dalam kehidupan manusia telah menjadi realitas dan kenyataan. Bahkan kita terlibat di dalamnya, apakah karena kita dikelompokkan atau mengelompokkan diri. Saudara-saudara, memang dari berbagai upaya pengelompokan atau mengelompokkan diri di tengah keberadaan hidup dalam komunitas sesungguhnya dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan, damai, sukacita, bahkan untuk mempermudah kehidupan manusia, mengakrabkan jalinan komunikasi dan kekeluargaan, dan ada banyak hal lainnya. Apapun bentuk dan jenis kelompoknya, saudara-saudara, semua sesungguhnya dirindukan menjadi wadah membangun orang-orang yang terhimpun dalam kelompok tersebut. Tetapi tidak dapat kita bantah, kita tidak dapat membohongi diri bahwa di setiap kelompok-kelompok komunitas tersebut pastilah lahir, bahkan sungguh-sungguh tumbuh jiwa atau semangat untuk memperjuangkan kelompoknya, mengutamakan kelompoknya, kemudian
memperjuangkan bagaimana kelompok itu menjadi kelompok yang paling penting, paling baik atau paling prioritas dari yang lain. Ancaman dari hadirnya kelompok-kelompok seperti ini, saudara-saudara, yang pertama adalah adanya atau lahirnya sikap yang membeda-bedakan dirinya atau kelompoknya dengan orang-orang lain di luar kelompok. Kemudian ada persaingan di antara kelompok dengan kelompok. Kalau persaingan itu mengarah untuk kebaikan baik, tapi kalau persaingan itu kemudian untuk saling menindas atau untuk mencari siapa yang lebih dihormati, siapa yang lebih penting, ini juga menjadi ancaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fanatisme terhadap kelompok juga menjadi suatu warna yang sering melekat dalam diri orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Fanatisme bahwa hanya kelompok saya yang paling layak dan tidak boleh ada kelompok lain yang mengatasnamakan kelompok saya untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian Alkitab, di tengah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-murid, di sini dijelaskan bahwa murid Yesus, dalam hal ini saudara-saudara, Yohanes datang kepada Yesus melaporkan bahwa ketika mereka dalam pelayanan pengusiran setan memberitakan Injil, mereka melihat seseorang mengusir setan juga. Dan orang itu juga menggunakan nama Yesus. Tetapi ternyata orang itu bukan dari kelompok murid-murid. Ada tanggapan, ada protes, ada semacam protes yang lahir dari murid-murid kepada Yesus. Orang ini bukan kelompok kita, tapi dia mengusir setan demi namamu. Mereka sesungguhnya berharap bahwa Yesus akan mengiyakan konsep berpikir mereka, tetapi tidak. Kata Yesus kepada mereka, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Apa maksud Yesus? Apa sebenarnya yang mau Yesus katakan kepada murid-murid? Saudara-saudara, Yesus mau membuka konsep hidup di tengah perbedaan dalam diri murid-murid. Bahwa seseorang ini mengusir setan demi nama Yesus. Dan bahwa orang ini bukan kelompok dari murid-murid Yesus. Tetapi yang dilakukannya adalah misi yang sama dengan Yesus. Dengan murid-murid Yesus. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara-saudara, tentu Yesus sudah mengetahui siapa orang ini dan bagaimana orang ini. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas mengatakan jangan cegah dia. Saudara-saudaraku, ini perenungan kita yang pertama. Di tengah kita menjalani kehidupan ini, kita berjumpa dengan orang lain dan kelompok lain di luar kelompok kita. Apa sebenarnya yang melatar belakangi, apa yang mendorong murid-murid melaporkan ini kepada Yesus dengan seakan-akan ada maksud dan kerinduan mereka supaya Yesus mencegah orang ini, tidak mengizinkan orang ini mengusir setan demi namanya. Ini menunjukkan bahwa dalam diri murid-murid ada semacam rasa disaingi. Mereka maunya menjadi superioritas. Hanya mereka yang boleh mengusir setan. Hanya mereka yang boleh menggunakan kuasa Yesus dan nama Yesus. Nah, Yesus tidak menghendaki hal yang seperti ini, sikap yang seperti ini. Bahwa ternyata dalam diri orang yang mengusir setan demi nama Yesus itu ada suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan memuliakan Tuhan Yesus. Maka kepada setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus, kelompok dari orang percaya harus sadar
Bahwa siapapun di kehidupan ini berhak untuk memuliakan Tuhan Allah. Bahwa siapapun di kehidupan ini berhak untuk menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan Allah. Dan siapapun di kehidupan ini berhak untuk mengalami, menerima, dan menyaksikan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, siapapun di kehidupan ini berhak untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga mau menegaskan kepada kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus bukan hanya milikmu sendiri, bukan hanya milik saya, tetapi milik semua orang yang mau menerima Dia, yang mau bersaksi demi Dia, dan yang mau memuliakan Dia. Karena siapa yang menerima Yesus, dengan demikian ia menerima kuasa, ia mengalami kuasa damai, dan ia dapat melenyapkan kuasa-kuasa kegelapan, termasuk mengusir setan sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap keberimanan seperti ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui jawabannya kepada murid-murid, bahwa hidup di tengah komunitas orang percaya adalah hidup yang terbuka. Hidup yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, hidup yang tidak hanya mengklaim kuasa milik sendiri, tetapi hidup yang terbuka, menebarkan kasih dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus kepada siapapun. Karena setiap tindakan yang berkenan di hadapan Allah, siapapun yang melakukannya, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ayat 41, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa artinya, saudara-saudara? Yesus tahu bahwa murid-muridnya seringkali dalam perjalanan pelayanan mereka kehausan ketika mereka berjalan. Dan di perjalanan itu belum tentu, saudara-saudara, orang-orang yang mereka jumpai adalah pengikut Kristus pula. Tetapi di perjalanan itu murid-murid mengalami suatu peristiwa, menerima tindakan perbuatan di mana ada orang yang memberikan mereka minum sebagai murid-murid Yesus. Yesus mengatakan ini kepada murid-murid supaya mereka juga sadar tindakan yang dilakukan seseorang yang memberi secangkir air kepada murid-muridnya sama dengan orang yang mengusir setan demi namanya. Karena sesungguhnya semua tindakan ini adalah untuk memuliakan Dia. Maka yang diharapkan dari kita sekalian di tengah kita hidup dengan orang-orang lain, orang-orang yang berbeda, adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam keharmonisan dan damai. Tidak menganggap diri kita yang paling benar, tidak menjadikan hidup kita, diri kita menjadi hakim atas orang lain, atas kelompok lain. Tetapi bagaimana kemudian kita terbuka bahwa semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama menerima kuasa dan karunia Tuhan dan menerima upah dari Tuhan. Kita disadarkan hari ini melalui kesaksian firman Tuhan yang pertama ini, saudara-saudara, keharmonisan menjadi perjuangan kita untuk diwujud nyatakan dengan semua orang. Karena sesungguhnya konsep hidup yang seperti ini adalah konsep hidup yang menandakan tanda-tanda shalom kerajaan Allah. Tidak sebaliknya sebagaimana kemudian dalam bacaan selanjutnya ketika Yesus menyinggung tentang penyesatan. Yesus katakan bahwa lebih baik seseorang yang menyesatkan anak kecil itu baginya diikatkan batu kilangan dan dibuang ke dalam laut. Lebih baik orang itu tidak ada. Lebih baik orang yang menyesatkan seperti itu binasa. Tetapi bukan hanya penyesatan kepada orang lain. Tuhan Yesus juga memperhatikan setiap orang supaya kembali mengintrospeksi dirinya.
Supaya orang sadar bahwa seseorang bisa tersesat oleh karena dirinya. Sehingga Yesus katakan, jika tanganmu, jika kakimu, jika matamu. Jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, jika kakimu menyesatkan engkau penggalah, jika matamu menyesatkan engkau cungkilah. Apa artinya saudara-saudara? Yesus mau menantang semua orang supaya mengintrospeksi diri, jangan sampai dirinya sendiri akan menyesatkan dia. Jangan sampai tangan yang menyimbolkan perbuatan membuat seseorang menjadi sesat. Jangan sampai kaki yang menyimbolkan arah dan perjalanan hidup membuat orang sesat. Jangan sampai mata yang menandakan menyimbolkan cara pandang dalam hidup membuat orang sesat. Karena untuk masuk kepada kehidupan kekal itu tidak dipengaruhi oleh kondisi badania, tetapi oleh ketulusan dan tindakan suci dan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesaksian hidup yang menantang orang yang beriman untuk kembali berefleksi akan dirinya. Identitasnya sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai kelompok orang-orang yang diaminkan sebagai orang-orang pewaris tahta Allah, supaya sadar bahwa kita memerlukan komunikasi, hubungan dalam kehidupan dengan orang lain. Hubungan dan komunikasi kehidupan itu harus dibangun di dalam keharmonisan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengklaim diri sendiri paling benar. Sekali lagi saudara-saudara, tidak mengklaim kelompok sendiri yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Dan kelompok yang lain, orang lain tidak berhak, tidak layak, tidak pantas. Apalagi berbicara tentang kasih karunia Allah. Berbicara tentang kuasa yang diberi Allah kepada setiap orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keharmonisan hanya akan tercipta di tengah kehidupan setiap orang, setiap komunitas, ketika di sana tidak ada upaya untuk menyesatkan orang lain. Tidak ada upaya untuk membinasakan orang lain. Dan di sana tidak ada penyesatan akan diri sendiri oleh karena perbuatannya, oleh arah perjalanan hidupnya, oleh caranya memandang kehidupan orang lain dan dirinya. Saudara-saudara, bahwa untuk menikmati kehidupan dalam kerajaan surga itu, Tuhan menuntut kesempurnaan hidup dari setiap orang. Hari ini kita dipanggil sebagai umat kepunyaan Allah. Kita sadar dan memang harus kita aminkan Tuhan memberi kita kuasa. Dan kuasa itu harus kita sebar dan tebar melalui kasih sayang kita kepada orang lain. Tetapi di dalam panggilan tersebut kita juga harus sadar dan disadarkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan juga berhak menganugerahkan kuasanya kepada orang lain. Dan bahwa orang lain pun berhak untuk memuliakan Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Apa artinya saudara-saudara? Jangan sekali-sekali mencari permusuhan di dalam hidup ini. Kalau semua orang menjadi sahabat kita, kalau semua orang dalam perjumpaan kita tidak ada yang melawan kita, jangan sekali-sekali membangun permusuhan dan pertikaian sehingga tercipta perlawanan. Tapi peliharalah kasih, persaudaraan, keharmonisan hidup harus dibangun. Dan itu hanya dapat terwujud ketika kita mulai dari pribadi kita, perjumpaan kita dalam keluarga dengan orang-orang lain di mana kita Tuhan utus berada. Bapak ibu saudara-saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, menyampaikan kabar baik kepada semua makhluk. Kita dipilih, kita ditetapkan untuk menyatakan kuasanya melalui tindakan hidup kita dalam kesaksian kita. Tetapi kita juga diingatkan
Kita dipanggil untuk menerima, memelihara suasana kehidupan yang harmonis, mengakui kuasa kasih Tuhan berlaku dalam hidup orang-orang di luar komunitas kita. Selama segala sesuatu itu memuliakan Tuhan, selama segala sesuatu itu untuk meninggikan nama Yesus, jangan saudara-saudara dan saya sekali-sekali untuk menghalanginya. Karena Tuhan telah menyediakan upah bagi siapapun yang memuliakan Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengintrospeksi diri kita akan keberadaan kita, kebenaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita ditantang untuk membersihkan pola pikir dan konsep hidup kita, supaya kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang berpikir bagaimana penyesatan terjadi melalui upaya provokasi kita kepada orang lain, melalui penyebaran isu-isu yang tidak benar. Kita dipanggil supaya sungguh-sungguh kemudian kita sadar mengarahkan hidup ke arah kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan dalam kerajaannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman-Nya yang memberkati kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan sukacita iman kita dengan mengucap syukur. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11 bagian B dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan nyanyian Kidung Jemaat 397, terpuji Engkau Allah Maha Besar, mari kita beri persembahan kita. Mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan ini. Sebab hanya Engkau-lah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkati kami agar mampu dan sedia menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dimuliakan demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 285, Tuhankulah gembalaku. Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita sampaikan, serahkan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Kami sudah menikmati kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diajar, kami dikuatkan. Bahkan kami diarahkan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di hati sanubari kami. Beri kami kekuatan agar firman-Mu menjadi kesaksian nyata melalui tindakan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, memahami kehendak-Mu, sehingga kami selalu datang untuk memuliakan Engkau, untuk memohon segala
apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa hari-hari hidup kami boleh jalani walaupun diwarnai dengan berbagai peristiwa, pengalaman, bahkan yang menakutkan kami. Tetapi ketika kami hari ini mendengar Engkau bersabda, ketika hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu, memuji-muji Engkau, kami sadar bahwa kasih-Mu tak berkesudahan. Kehidupan yang adalah milik kepunyaan-Mu tetap Engkau anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah menyertai kami di hari-hari hidup yang akan kami tempuh ini. Karena sesungguhnya kami yakin dan mengaku masa depan sungguh Tuhan sediakan bagi kami. Teguhkan iman kami untuk setia menjalani dan mengarungi segala bentuk peristiwa pengalaman hidup menuju masa depan yang Engkau sediakan itu. Berkati Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu, persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, tiap pribadi, tiap rumah tangga. Mereka yang bersuka cita mengucap syukur, Tuhan akan lengkapi dan sempurnakan. Ketika mereka mengakui kasih-Mu melalui penyertaan-Mu, mereka boleh menikmati ketambahan usia. Mereka boleh menerima dan menikmati berkat-berkat pemberian-Mu dari hasil jerih lelah mereka. Mereka boleh mengalami keajaiban Tuhan yang begitu indah. Ketika keselamatan Engkau anugerahkan di tengah jemaat-Mu dalam perjalanan. Ketika penghiburan nyata, ketika mereka boleh melewati duka cita. Tuhan Allah, lengkapilah semua sukacita dan pengalaman iman jemaat Tuhan. Kami mohon pula kepadamu ya Bapa yang rahmani, tetaplah kuasai kami dengan hikmat surgawi, tuntun kami oleh Roh Kudus. Kami para pelayan-pelayan-Mu untuk terus memiliki konsep hidup yang benar dan pola berpikir yang benar yang Engkau kehendaki. Kami terus terpanggil untuk melayani, menyaksikan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami pun juga hidup dalam keharmonisan dengan semua orang. Tidak menjadi hakim atas hidup orang lain. Tetapi kami selalu berupaya membuka lebar kuasa kasih Tuhan itu terjadi, dialami oleh banyak orang. Bapa Surgawi berkati seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu. Engkau Tuhan yang telah mendirikan persekutuan ini, Engkau yang telah menyertai, maka Engkaulah yang terus melengkapi. Kami memohon anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan karuniakan hikmat, kepintaran, terutama Tuhan kesehatan, agar mereka boleh meraih impian dan tiba di masa depan yang penuh damai yang Engkau sediakan. Begitu pula Tuhan anak-anak muda yang percaya kepadamu, Tuhan bekali mereka dengan ketabahan dan kesetiaan, agar mereka pun sungguh menikmati semua anugerah Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan telah merancang dan menyediakan masa depan mereka. Berkati setiap rumah tangga dalam hubungan suami istri. Mari tolong Tuhan agar semua berjalan di dalam keharmonisan dan penuh damai. Kami berdoa kepadamu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tolong kami Tuhan, pandemi COVID-19 ini kami hadapi. Kami lalui di dalam kesetiaan, tanpa sekalipun kami goyah dan khawatir akan kuasa-Mu. Kami terus menggunakan hikmat yang Engkau anugerahkan. Kami terus berjuang untuk memelihara, menghargai kehidupan yang Engkau anugerahkan. Ya Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas mereka, dalam usaha, pekerjaan, pengabdian, di tengah komunitas masing-masing. Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan dimuliakan, dan kasih Tuhan akan dibuka lebar, disebarkan dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ya Bapa Surgawi, tolonglah
saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dirawat di rumah sakit, yang bergumul karena kehilangan dan duka cita, yang khawatir dan bimbang karena kehilangan arah dalam perjalanan hidup. Tuhan, Engkau yang bertindak supaya semuanya kembali damai dan menikmati hidup yang Engkau sediakan. Bapa Surgawi, jadilah kehendak-Mu atas kami semua, karena sesungguhnya kami milik kepunyaan-Mu, maka apa yang Engkau rancang atas kami terjadilah, sebab sesungguhnya kami adalah tanah liat dan bejana di tangan-Mu. Bentuklah kami supaya kami indah menurut pandangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Nyanyian penutup dalam ibadah ini kita melakukan pujian Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan dengan iman yang benar dan dalam ketulusan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan kita duduk. Marilah sejenak dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing dalam hati kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku dimanapun saudara berada hari ini, demikianlah ibadah kita. Kami Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu dan seluruh perangkat pelayanan, terkhusus kami yang menyediakan ibadah virtual ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Teruslah bersaksi memuliakan Tuhan Allah melalui tindakan hidup yang nyata. Shalom. Dan
hanya